Halo dan selamat datang kembali di Avenues. Dalam beberapa hari mendatang, Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-79 yang akan diselenggarakan di dua lokasi berbeda, yaitu di Ibu Kota Nusantara atau IKN dan di Jakarta. Upacara 17 Agustus pada tahun 2024 ini menjadi sebuah momen istimewa karena akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara di IKN nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, upacara 17 Agustus 2024 di Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN telah mencapai 90% dengan target pada bulan Agustus 2024 ini sudah fungsional. Beberapa infrastruktur sedang dikebut pembangunannya seperti jalan tol akses IKN. Ada pula yang menggunakan solusi darurat untuk mengupayakan pembangunan yang dapat selesai pada waktu. Menurut Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, beberapa infrastruktur yang sudah siap digunakan antaranya ruang-ruang utama di istana, lapangan upacara hingga podium untuk upacara bendera 17 Agustus 2024. Ernawi juga menyebutkan bahwa akan dilakukan test and commissioning untuk seluruh komponen infrastruktur yang dibangun. Dalam persiapan upacara akbar perayaan kemerdekaan Indonesia di IKN ini, pendekatan project management yang tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengerjaan proyek IKN sendiri terbagi dalam beberapa tahapan, dimulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga fasilitas-fasilitas penting seperti Istana Negara dan lapangan upacara. Perencanaan yang matang untuk setiap tahap proyek adalah kunci untuk memastikan waktu yang tepat dan penggunaan sumber daya yang efisien. Selain itu, penentuan prioritas kegiatan juga penting untuk dilakukan sesuai dengan target proyek. Menurut Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, selain pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara yang saat ini menjadi fokus utama, penyelesaian infrastruktur pendukung seperti jalan penghubung dari Balikpapan ke IKN dan pembangunan bandara lokal untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah dan cepat bagi para tamu yang akan menghadiri acara peringatan kemerdekaan pada bulan Agustus mendatang juga penting untuk dilakukan. Pemerintah telah mempersiapkan akomodasi berupa hotel, guest house, dan penginapan yang bisa digunakan oleh para tamu undangan. Selain itu, pemerintah telah memastikan kecukupan daya listrik di IKN selama upacara HUT ke-79 RI hingga setelah. Saat ini PLN telah membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 10 MW dan 2 unit gas insulated switchgear 150 kV. PLN juga menerapkan skenario sistem persiapan cadangan berlapis. Cadangan energi yang disiapkan yakni GIS-4 dan gardu induk mobile, uninterruptible power supply, dan genset emergency. Dari segi publikasi, pemerintah setempat telah mempersiapkan berbagai materi seperti umbul-umbul, spanduk, dan baliho. Penempatan publikasi akan ada di titik-titik strategis mulai dari bandara dan jalan tol yang menuju ke IKN. Tidak hanya itu, akan disediakan videotron di beberapa titik strategis agar pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 RI dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Sebagai proyek dengan skala besar, tentunya ada risiko-risiko yang dapat muncul selama pengerjaan. Berbagai persiapan penting untuk dilakukan dalam rangka menekan risiko negatif yang dapat timbul seperti keterlambatan penyelesaian infrastruktur, kondisi cuaca yang tidak menentu, ancaman keamanan dan keselamatan, hingga gangguan dalam kesiapan teknologi. Mitigasi risiko yang dilakukan diantaranya memastikan jadwal proyek berjalan baik dengan pemantauan progres secara berkala, serta menyediakan cadangan sumber daya untuk menangani keterlambatan, memiliki rencana darurat, dan melakukan uji coba semua peralatan teknis sebelum acara. Semua hal ini sangat penting untuk dilakukan karena bila ada keterlambatan yang kurang bisa diantisipasi, acara peringatan Hari Kemerdekaan di IKN terancam gagal untuk diselenggarakan. Dengan berbagai perencanaan dan kolaborasi antar stakeholder seperti pemerintah pusat, otoritas IKN, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, hingga lembaga keuangan, diharapkan upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN dapat berjalan sesuai rencana.
Hal ini tidak hanya menjadi upacara simbolik, melainkan menjadi salah satu parameter bahwa infrastruktur di IKN sudah berfungsi dengan baik. Dengan demikian, bila semua berjalan dengan lancar, rencana pemindahan pusat pemerintahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada bulan September 2024 dapat dilakukan. Demikian segmen Avenues kali ini. Sampai jumpa di berita seputar proyek manajemen menarik lainnya hanya di Avenues.